Tapi walaupun ada kendala-kendala kayak gitu, ada kesulitan kayak gitu, kita semua ngelakuinnya dengan baik. Maksudnya ya nggak ada tekanan dari apapun. Kita ngelakuinnya have fun. Ngomong-ngomong, untuk Kak Davina sendiri kan udah bikin drama yang bagus, aktingnya bagus. Tapi skripnya itu gimana sih Kak? Siapa yang buat kok bisa sebagus itu dan bagus banget? Hai semuanya, Kembali lagi bersama kita di Bincang Kompi Biru. Kenalkan, nama saya Joseph Pedro Santosa dan nama saya Grisela Laurelin Godokusumo yang akan menemani kalian dalam sesi Bincang Kompi Biru episode ke-7. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bulan bahasa yang akan ditemani oleh C. Javita dan C. Davina. Aku Javita sebagai Ketua Acara Bulan Bahasa tahun ini. Dan aku Clarissa Davina sebagai Direktur Drama Bulan Bahasa tahun ini. Kalian gimana kabarnya? Baik, sehat, stres, lega, capek, tapi semuanya itu kita lakukan dengan have fun, seru. Ya setelah bulan bahasa jelas bebannya itu semua keluar. Ya Udah jadi kayak nggak terlalu punya beban gitu. ya tapi walaupun ada kendala-kendala kayak gitu, ada kesulitan kayak gitu, kita semua ngelakuinnya dengan baik. Maksudnya ya nggak ada tekanan dari apapun. Kita ngelakuinnya have fun. Kedatangan dari adik-adik kita kelas 6 juga, jadi makin seru, makin heboh gitu. Terus menurut kalian apa sih itu bulan bahasa dan tujuannya diadakan itu apa? Menurutku bulan bahasa itu acara yang memperingati Sumpah Pemuda. Terus buat tujuannya jelas kita buat ngasah anak-anak kan dari lomba-lomba yang kita adakan. Kayak apa aja sih? Leaders theater, orasi, terus puisi, debat, menyanyi, membaca cerita rakyat. Dari situ kan pasti kita ngasih semua potensi-potensi mereka. Ya itu tujuannya dari awal ngelatih mereka buat tujuan di masa depan. Ngomong-ngomong kan ada ketambahan dari kelas 6 ya kalau nggak salah ya. Tantangan-tantangan tersendiri apa sih Kak yang terjadi saat namanya anak-anak kelas 6 gitu? Kalau aku tahun lalu kan sebagai non-OSIS, jadi pandanganku acara bulan bahasa itu cuma dijalanin sama kelas 7, 8, 9, dan itu semua kegiatannya lomba sama acara puncaknya pun drama. Terus tapi tahun ini kita kedatangan tamu dari adik-adik kita kelas 6 SD. Jadi ya tantangannya waktu awal itu bingung mau kelas 6 itu diadain acara apa biar mereka juga tertarik, nggak bosen. Nah untungnya aku dibantu sama wakilku Agnes sama pengurus-pengurus OSIS yang lain buat nyari kegiatan yang seru buat kelas 6 ini. Akhirnya kita mutusin buat acara workshop buat kelas 6. Terus kalau tantangan yang dihadapin sama C. Davina pas membuat drama itu kayak gimana? Kalau tantangannya jelas banyak, apalagi buat atur jadwal itu, apalagi Oktober ini kan banyak anak-anak yang lomba. Jadi kayak misalnya A nggak bisa, B nggak bisa, C nggak bisa, itu pas latihan jadi kita kehilangan mereka gitu loh. Tapi mau nggak mau kita harus tetap latihan, tapi setidaknya ada beberapa orang yang tahu line-nya itu kayak gimana. Jadi nggak ketinggalan semua gitu, tetap ikut dan ya akhirnya tetap jalan terus. Nah, akhirnya gimana sih Kak? Berhasil atau enggak sih? Drama bulan bahasa tahun ini Iya. berhasil banget bagi aku. Udah tercapai tujuan goalsku buat drama bulan bahasa tahun ini, udah melebihi ekspektasiku, bahkan udah melebihi daripada drama tahun lalu. Katanya Kak Davina katanya udah mencapai tujuannya Kak Davina kan? Tujuannya Kak Davina itu apa sih? Tujuanku jelas, pertama ya kayak dari acting itu udah bagus, terus dari kayak background, terus properti, terus baju, itunya semua harus udah
di mataku anggapannya udah perfect. Terus itu aja sih ya kalau yang anggapan sempurnanya. Jadi udah Tujuanku. sempurna gini. Oh ya, jadi udah sempurna gini mungkin masih dari tahun lalu gitu, apakah ada perkembangan gitu Kak? Dari tahun lalu gitu. Perkembangan drama. Iya. Kalau buat perkembangan drama tahun lalu itu anggapannya lebih niat tahun ini. Kenapa? Dari persiapannya aja itu lebih lama tahun ini. Dan tahun lalu itu anggapannya buat persiapan ya, itu kayak mendadak. Dan tapi hasilnya bagus. Tapi buat tahun ini walaupun dengan persiapan yang panjang itu hasilnya jadi lebih oke, lebih bagus dan ya perfect. Kata Kak Davina kan katanya persiapannya udah dari jauh-jauh hari kan. Mhm. Berapa lama sih? Kalau buat pembuatan skrip itu aku udah mulai dari awal-awal September, walaupun aku nggak tahu ini ada drama atau enggak buat tahun ini, tapi aku udah buat. Kayak udah ada feeling gitu loh, tahun ini kita ada drama. Akhirnya awal September aku udah buat alurnya itu udah buat. Tapi buat pemilihan cast itu baru Oktober pas aku udah dikasih tahu, oke, akhirnya ada drama. Oktober mulai persiapan latihan, reading, dan akhirnya jadilah drama Bulan Bahasa dengan judul Balada Keagungan yang persiapannya 2 bulan. 2 bulan? Lama banget ya Kak? Untuk kalau misalnya ke Bulan Bahasa gitu, apa? Udah dari berapa lama sih Kak? Untuk persiapannya kita mulai dari awal September kalau nggak salah atau tengah September. Itu kita mulai ngerancang kegiatannya bakal ada apa aja, terus nentuin PIC per lomba, gitu-gitu sih. Terus kalau aku tuh kepo banget nih. Kalau C Davina itu dapat terinspirasi dramanya itu dari mana sih? Buat drama tahun ini kan bercerita tentang 2 kubu, dari pihak Belanda dan pihak pribumi. Sebenarnya dari cerita tentang 2 kubu ini tuh cerita yang harusnya disajikan buat drama tahun lalu. Tapi karena ternyata ada tuntutan buat drama tahun lalu mintanya itu diadopsi dari cerita rakyat, akhirnya kita ngambil cerita rakyat dan memundurkan cerita 2 kubu ini. Nah, buat tahun ini aku baru kayak kepikiran buat akhirnya mewujudkan tentang drama 2 kubu ini, dan akhirnya kepikiran drama Belanda dan pribumi gitu. Terus kan Kak Davina itu bikinnya ceritanya 2 kubu ya. Karena ada 2 kubu itu apa terjadi perselisihan gitu? Oh iya, karena gini ya, hampir ada perselisihan sama Bu Jessica dalam pembuatan skripnya. Kayak ini tuh nggak boleh dibuat secara salah-salah. Dari pertemuan yang kalian tonton saat drama, pertemuannya antara pihak Belanda dan pribumi itu tuh nggak boleh nggak boleh kayak sebenarnya yang terjadi itu kan kayak gini, tapi kita buatnya kayak jadi melenceng tuh ya, jelas gak boleh ya, kita sesuai realita aja buatnya. Terus buat pemilihan cast-nya itu gimana sih? Pasangan yang ideal buat jadi di drama itu tuh apa? Buat pasangan idealnya kebetulan dari sini ya kalian berdua. Aku milih kalian itu karena menurutku udah ada chemistry-nya, kayak kalian udah dikenal orang. Aku butuh pemeran yang udah ada pasar dari awal, kayak Joseph, Grisel, ya hampir semua orang udah kenal kalian. Jadi ya aku milih kalian buat sebagai tokoh utamanya dari pihak pribumi dan Belanda. Lalu buat case-case yang lainnya itu aku ngambilnya jujur agak sulit karena ada beberapa case yang ternyata nggak boleh aku ambil karena harus ngurus lomba, PIC, booth, terus ada workshop juga. Gitu. Ngomong-ngomong, untuk Kak Davina sendiri kan udah bikin drama yang bagus, artinya bagus. Tapi skripnya itu gimana sih Kak? Siapa yang buat kok bisa sebagus itu dan bagus banget? Dan itu aku buat beberapa alur dan aku pilih yang paling oke.
Tapi buat kayak pembuat dialog, narator, itu tuh nggak aku sendirian, tapi dibantu sama Alicia, temen aku, yang ngurus drama ini juga. Terima kasih. Jadi Alicia itu membantu kakak dalam pembuatan skrip ini, acting-actingnya juga. Iya, dia bantu aku banget. Terus ini pertanyaan buat Kak Jovita nih. Jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan buat bulan bahasa tahun ini? Menurut aku sih milih lomba yang anak-anak minat. Terus kalau buat workshop itu juga milih mata pelajaran yang kira-kira anak kelas 6 itu minat juga. Terus bisa dihasilkan suatu produk yang nantinya bisa ditunjukin ke kakak kelasnya kelas 789. Kayak kemarin waktu acara puncak kan ada penampilan workshop juga. Nah, terus untuk pengurus OSIS juga milih-milih PIC yang juga cocok di bidang lomba itu. Gitu sih. Wah, pasti susah banget ya. Ya Tapi- lumayan. Tapi jadinya kemarin bagus banget Iya. ya bulan bahasanya. Kita lihat dari penampilan-penampilannya semuanya lancar dari menurut sisiku ya. Terus harapannya kalian buat bulan bahasa tahun depan apa? Kalau dari sisi drama, aku harap kalian di tahun depan acting, persiapan, semuanya itu jelas bisa lebih bagus, lebih mateng daripada tahun ini. Apalagi yang kalau tahun ini ya aku kayak bilang ada kendala satu aja, emang ada satu kendala perkara mic. Ya, jadi suaranya jadi nggak kedengeran. Tapi aku harap dari situ buat tahun depan semuanya jadi lebih bagus, lebih lancar, dan jelas dari actingnya juga ya harus melebihi tahun ini. Emangnya actingnya tahun ini gimana sih kak? Oh, oke. Joseph, kamu berhasil gak ketawa di beberapa banyak puluhan orang, ratusan orang itu wow, keren di tengah-tengah penonton. Tuh, dan buat cast-cast lain juga mereka keren, mereka bisa improvisasi yang salah-salah mungkin karena penonton tuh kan nggak tahu ya alurnya gimana. Jadi yang tahu kan cuman kita. Anggapannya kalau mereka salah atau enggak cuman kita gitu loh yang tahu. Dan pinternya mereka adalah mereka pintar improvisasi dan ya itu bagus, mereka peka banget. Dan untuk Jovita sendiri, harapannya kakak untuk bulan bahasa tahun depan itu gimana kak? Kalau dari segi lomba, terus penampilan-penampilan, pokoknya rangkaian acara bulan bahasa, aku harap tahun depan bisa lebih matang. Terus habis itu, kalau kebetulan tahun depan bisa ngundang adik-adik SD lagi, kalau bisa bikin workshop yang lebih seru, terus lebih bikin anak-anak tuh semakin minat buat masuk ke sini. Terus buat pengurus OSIS semoga tetap semangat buat ngejalanin event-event selanjutnya. Oh iya, sekarang kayaknya kita udah kelamaan deh ngomongnya. Iya, kayaknya kita udah lama banget padahal kayak rasa sebentar gitu ya. Buat para penonton jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Juga terima kasih untuk kepala sekolah, untuk sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru, teman-teman para pengurus OSIS, dan juga para penonton. Dan tetap Tetap bersemangat.